kalimat. Mari, saya undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama serukan bahwa dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai manis yang waktu, lindungiku dari segala tak pernah
lagi dengan Maha Kuasa, Maha Mulia.
Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari semuanya pujikan lagu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna bagi kami, Bapa. Kau sempurna dalam rencana-Mu
Shalom. Oke. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang baik apapun yang terjadi? Siapa yang percaya? Bisa kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Amin. Yes, saya percaya kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya khotbah, saya lanjutkan seri khotbah saya ingin menjelaskan tentang apa yang kemarin saya bagi buat Anda di grup WA. Semua sudah terima nggak? Oh, bukan grup WA ya, Japri ya. Sudah terima semua? Sudah. Apa? Gambar wajah yang tercakap, gitu ya. Nah, kemarin saya bagi ID card, EGC, itu Bapak Ibu ya. Fungsinya apa? Fungsinya akan kita pakai untuk absensi, gitu ya. Supaya kita tahu, kita bisa cek setiap kali. Mungkin ada kebutuhan apapun itu sebagai kartu anggota gereja juga, gitu ya. Kita akan lakukan itu. Nah, caranya gimana? Kenapa saya bagi di handphone Anda supaya nggak lupa? Kecuali ada hapus, Anda malu dengan wajah Anda sendiri, ada hapus ya, gitu ya. Tapi jangan dihapus ya. Jadi Bapak Ibu di handphone Anda, kalau handphone kan selalu dibawa, betul nggak? Ada nggak bawa handphone hari ini? Airani nggak bawa handphone? Bawa. Oke. Kalau nggak salah Airani saya disatukan sama Pak Wempi kalau nggak salah. Saya kirim kemarin. Nah, kita absensinya bukan waktu datang, tapi kita akan absensi di waktu pulang. Jadi Anda tinggal tunjukkan foto itu yang ada barcode-nya. Coba dilihat dulu, coba. Fotonya ada barcode-nya kan? Dilihat wajahnya yang cantik, namanya sudah benar nggak, gitu ya. Kalau ada yang salah nanti bisa ngomong saya, nanti saya perbaiki. Oke? Nah, di sana ada barcode-nya. Setiap orang barcode-nya akan beda. Jadi nanti kita akan dibantu oleh Vena. Tahu Vena? Yang mana Vena ya? Mana Ven? Angkat tangan Ven. Wah, Vena ini yang baju Tosca gitu ya. Nah, dia sendiri bingung bajunya warna apa ya? Nah, nanti akan dibantu oleh Vena akan di belakang. Jadi nanti setiap pulang, sebelum Anda turun di tangga, sebelum mungkin Anda memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda bisa siapkan barcode Anda, gambarnya itu, ID card-nya, lalu tinggal di-scan. Canggih kita ya, sekarang ya, kita hanya pakai scan, nanti biar Vena yang akan bantu scan Anda, tinggal tunjukkan aja. Siap? Gampang? Nah, kita akan mulai hari ini, awal Agustus. Oke, nggak ada yang ketinggalan kan handphonenya? Oke ya, jadi anak-anak pun iya diabsenkan. Orang tuanya yang saya sudah kasih ya, untuk anak-anaknya. Nah, tapi kalau anak-anaknya nggak datang ya jangan diabsenkan, gitu ya. Jangan titip absen kayak kuliah, gitu ya. Oke, kalau di sini tidak mempengaruhi keselamatanmu, gitu ya. Tidak dapat nilai baik juga kan, gitu ya. Jadi kita berusaha apa adanya. Dan saya percaya nanti setiap minggunya kita akan bisa absen, kita akan bisa lebih teratur. Setiap pelayanan yang ada di EGC akan lebih baik ke depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya di 12 tahunnya akan ada hal yang luar biasa. Keren-keren nggak sih fotonya? Keren ya. Tapi Bapak Ibu banyak yang foto KTP. Diem gini doang. Mentok-mentok. Ya, yang paling asik itu fotonya Eli. Ya, Eli ya. Mau ditampilkan ya? Oh iya. Oh, sama fotonya Pak Yu. Wah, fotonya Pak Yu. Mana Pak Yu ya hari ini? Di bawah. Oh, itu fotonya keren sekali. Satu-satunya yang main drum. Wah, dia foto sama drum. Gitu ya. Mau gantiin posisinya anaknya Evan nanti ya, Pak ya? Oke, nah saya percaya kita lebih luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya masih ngomong tentang yang namanya grow up in Christ. So, beberapa minggu depan kita akan belajar karena saya percaya di tahun yang ke-12 ini ada banyak hal, ada hal-hal baru. Saya berkata ada new chapter yang baru yang akan kita masuki sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dan saya rindu setiap kita siap, setiap kita mengikutinya, sehingga setiap kita bisa dilibatkan oleh Tuhan dalam rancangannya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita tahu? Saya sudah bahas bahwa grow up in Christ itu bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya tahun ini Tuhan sangat-sangat rindu melibatkan setiap jemaat yang sudah grow up, yang sedang grow up, yang sedang bertumbuh menjadi dewasa dalam setiap rencananya.
Dan kata kunci yang kemarin kita belajar selama 4 minggu berturut-turut, kata kuncinya yang pertama adalah dilibatkan. Mari katakan sama-sama kata kuncinya apa? Dilibatkan. Biasanya kita yang melibatkan Tuhan, benar ya? Tapi hari ini kita belajar, tahun ini kita belajar, bukan kita loh yang libatkan Tuhan, bukan kita loh yang punya gawe. Siapa yang punya gawe? Tuhan. Karena itu Tuhan mau libatkan. Dan kata kunci yang kedua yang Anda belajar, dan ini akan kita pegang terus selama 1 tahun ke depan, yaitu bertumbuh dewasa. Apa? Bertumbuh dewasa. Nah, ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah dilibatkan. Karena untuk dilibatkan, karena supaya Anda bisa jadi partnernya Tuhan, gitu ya, jadi teman sekerjanya Tuhan, maka Anda harus bertumbuh dewasa. Nah, hari ini saya akan buat sesuatu yang simpel, saya akan share sesuatu yang simpel aja Bapak Ibu. Kenapa untuk Anda bisa dilibatkan? Kenapa supaya Anda bisa dilibatkan oleh Tuhan, terlibat dalam rencananya Tuhan? Anda harus punya hati untuk yang namanya generasi. Kemarin saya ngomong banyak tentang yang namanya hati untuk generasi. Kenapa generasi? Karena dia adalah Tuhan atas generasi. Dan Bapak Ibu, untuk Anda punya hati dan untuk generasi, syaratnya satu, yaitu Anda perlu tumbuh dewasa. Anda perlu grow up. Amin. Amin. So, tahun ini Tuhan rindu melibatkan setiap Anda dalam rencananya. Apa rencananya? Rencananya untuk generasi. Amin. Nah, supaya Anda bisa terlibat, syaratnya Anda harus punya hati untuk generasi dong. Kalau Anda nggak punya hati, nggak bisa terlibat. Nah, supaya Anda bisa punya hati untuk generasi, satu yang harus Anda punya, Anda harus mulai bertumbuh dewasa. Anda harus mulai grow up. Mungkin beberapa dari Anda bertanya, Pak, emang kalau aku tidak pakai grow up, aku nggak tumbuh dewasa, emang aku nggak bisa dilibatkan Tuhan apa? Mengerjakan pekerjaannya Tuhan? Apa dengan kondisiku saat ini, ya kan? Aku kan udah lama ikut Tuhan. Mungkin Anda beberapa mungkin sudah ahli dalam melayani. Apa aku nggak bisa mengerjakan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan? Nah, hari ini saya mau buat Anda paham sesuatu, mengerti sesuatu yang simpel. Kenapa harus grow up? Hari ini saya ingin membawa setiap jemaat EGC untuk paham apa pentingnya dari kata-kata yang satu ini, grow up. Apa pentingnya kita menjadi bertumbuh dewasa dalam Kristus. Karena saya percaya, makanya saya kasih judul seperti ini hari ini. Judulnya adalah urgent. Apa urgent? Penting, mendesak, tidak bisa ditunda, gitu ya. Karena saya percaya tahun ini nggak bisa ditunda. Mau nggak mau, kita harus belajar untuk tumbuh dewasa dalam Kristus. So saya ajak mulai hari ini, mulai beberapa minggu yang lalu, untuk setiap kita sama-sama, untuk setiap jemaat, siapapun Anda, sudah berapa lama pun Anda menjadi Kristen, apapun jabatanmu, mau Anda pelayanan, mau Anda sudah koordinator, mau Anda sudah worship leader, maupun saya sebagai pastor, setiap kita, saya mau yakinkan Anda, perlu mengalami yang namanya grow up. Amin. Amin. Penting mengalami yang namanya bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kenapa grow up itu penting? Kenapa Tuhan mau tahun ini kita grow up? Saya akan bahas sedikit Bapak Ibu. 1 Yohanes. Ternyata dalam kehidupan kerohanian pun ada tingkatannya. Gitu ya. Nah, kita kan belajar sama-sama. Kenapa kok harus grow up? Bahkan saya berkata, saya pun sebagai pastor, saya harus grow up.
Nggak bisa cuma waktu gini aja, nggak bisa. Berapa tahun pun Anda ikut Tuhan, mau sudah perak, mau sudah emas, gitu ya. Bahkan mungkin permata, Pak, saya 75 tahun, bahkan sebelum lahir engkong saya sudah ikut Tuhan, Pak. Jadi turunan saya sudah semua, Pak. Nggak peduli, tetap harus yang namanya grow up. Kenapa? Saya ingin buat Anda ngerti. 1 Yohanes 2 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat Anda. Yohanes menuliskan begini buat kita. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, nama Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ternyata Alkitab menggolongkan ada 3 tingkatan dalam kehidupan kerohanian kita. Setiap kita akan lewati fase ini. Yang pertama apa? Kalau Anda tadi baca, Anda ingat? Yang pertama adalah anak-anak. Ada fase berkata gini, ada Kristen yang namanya Kristen anak-anak. Apa ini? Siapa ini? Orang Kristen anak-anak yang digolongkan anak-anak adalah orang Kristen yang baru percaya. Nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan. Golongan kedua, tingkatan yang kedua, kalau sudah mulai naik lagi, grow up lagi, dari anak-anak dia akan naik kepada yang namanya orang Kristen, orang-orang muda. Siapa orang Kristen, orang-orang muda? Orang Kristen, firman Tuhan tadi berkata, yang digolongkan orang Kristen, orang-orang muda adalah orang Kristen yang telah mengalahkan yang jahat. Keren nggak? Keren. Ternyata grow up-nya asik. Yang pertama baru percaya anak. Ketika dia naik, dia bertumbuh dewasa dalam Kristus, maka jadi golongannya kedua, orang Kristen yang telah mengalahkan yang jahat. Nanti saya akan bahas apa sih yang jahat, Pastor. Dan yang terakhir, golongan ketiga adalah golongan bapak-bapak, nah, gitu ya, ya kan? Kenapa disebut bapak-bapak, Bapak Ibu? Karena memang ini. Siapa yang disebut orang Kristen bapak-bapak? Orang Kristen yang sudah melahirkan anak-anak rohani. Kalau Anda masih ingat, saya cerita 2 minggu tentang 3 hal ini. Oke? Dan salah satunya adalah fungsi kita bukan hanya serupa dengan Kristus, tapi apa? Melahirkan pengikut-pengikut Kristus lainnya. Amin. Amin. Nah, saya akan jelaskan sedikit-sedikit buat Anda. Saya akan jelaskan. Nah, kenapa? Tingkatannya saya percaya sangat jelas. Ini berbeda. Yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 pasti berbeda. Dan mungkin beberapa berkata, Pak, kita checklist diri kita. Aku masuk yang mana ya? Aku masuk yang mana? Oh, kalau nomor 1 mungkin nggak mungkin, Pak, karena ini orang Kristen yang baru percaya. So, saya pengen ngomong buat Anda. Ini ciri-cirinya. Orang Kristen yang disebut anak-anak adalah orang Kristen yang baru. Yang apa? Yang seringkali jatuh bangun terhadap dosa. Seringkali dia bergumul sama yang namanya dosa. Hari ini bangkit, besok jatuh. Ya kan? Dosa itu apa? Banyak. Benar? Orang Kristen apa? Yang sakit hatian. Orang Kristen yang gimana yang termasuk ini? Orang Kristen yang irian. Semua yang ada Orang Kristen yang gimana lagi, Pak? Julitan. Anda tahu julitan? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Oh, puji Tuhan, di sini nggak ada yang julit berarti ya? Gosip, Waduh. Orang Kristen yang gimana lagi? Orang Kristen yang egoisan. Orang Kristen yang gimana lagi? Orang Kristen yang dendaman. Ini termasuk orang Kristen anak-anak. Ternyata bukan hanya orang Kristen yang baru kenal Tuhan,
Tapi yang digolongkan anak-anak adalah orang Kristen ini yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Apalagi? Makanya Tuhan berkata gini. Makanya Tuhan berkata tadi firman-Nya, maka Tuhan berkata kepada anak-anak, dosamu telah diampuni. Tadi kan seperti itu ya. Karena apa? Tuhan tahu orang Kristen anak-anak ini jatuh, bangun, jatuh, bangun sekali, jatuh lagi, ya gitu ya. Tapi Tuhan mau kasih sebuah karunia. Anak-anak yang masih dalam jatuh bangun, dosamu sudah diampuni. Apalagi cirinya? Bapak Ibu, orang Kristen anak-anak, Ibrani 5 ayat 12 berkata gini, punya ciri yaitu gini, sudah lama ikut, sudah lama jadi orang percaya, sudah tahunan jadi orang percaya, tapi cuma bisa makan susu. Ibrani 5 ayat 12. Susu itu apa? Sesuatu yang ringan-ringan. Apa sih yang ringan-ringan itu? Maunya selalu diemong. Bener ya, kalau anak-anak kan gitu ya. Maunya selalu dituruti. Nggak dituruti, ngembek. Bukan ngambek, ngembek ya gitu ya. Anak-anak apa lagi? Yang dipikir cuma berkat. Nggak mau sama yang makanan keras. Apa sih yang keras, Pastor? Ogah bayar harga, itu keras. Ogah berkorban. Anda tahu ogah? Konconya nyil. Ya, nggak mau korban, nggak mau mikirin orang lain, apalagi mikirin Tuhan, mikirin Kristus. Mikirin Kristus aja nggak mau, apalagi ngomong generasi. Pastor ini ngomong generasi kan gitu ya. Buat orang Kristen anak-anak yang ada di hidupnya, di pikirannya, dia bisa ke gereja, dia bisa melayani, tapi pikirannya selalu gini, yang penting keluargaku aman sentosa, kerjaanku lancar. Semuanya ngomong aku. Kristen anak-anak terimanya cuma bisa yang lembut-lembut, nggak bisa terima hajaran. Dalam kamus orang Kristen anak-anak yang cuma ada, yang ada dalam kamus orang Kristen anak-anak adalah gini. Gimana supaya aku diberkati? Gimana supaya aku dipulihkan? Gimana supaya aku disembuhkan? Halo? Ternyata orang yang cuma cari gimana aku diberkati, gimana aku dipulihkan, gimana aku disembuhkan, termasuk orang Kristen anak-anak. Kenapa? Hal-hal yang menyenangkan yang dia cari. Nggak kuat dengan yang namanya teguran hajaran. Nggak kuat. Buat orang Kristen anak-anak, nggak ada toko sepi. Ikut Tuhan selalu harus rame. Ya gitu ya. Buat orang Kristen anak-anak, nggak ada kata pertobatan dan koreksi diri. Orang no. Gitu ya. Buat orang Kristen anak-anak, nggak ada itu kata-kata yang namanya bertahan dalam penderitaan. Nggak ada. Ikut Yesus itu kan enak. Utang dibayarin. Bener ya? Makan dicukupin terus, sehat terus, wahai jalan-jalan. Bener nggak? Bener. Kayak saya ngomong sama anak-anak suamiku, enak ya, enak, gitu ya. Bener ya? Suruh ngajar gini, coba tahan lapar. Mau, gitu kan? Kristen anak. Karena mereka nggak kenal berkata gini, kata-kata ini, menang sampai akhir, nggak ada. Mereka maunya menang dan menang terus. Setuju? Kalau aku sampai ngalami Tuhan yang namanya gini, penderitaan, teguran, toko sepi kan, oh ini bukan dari Tuhan, ini setan. Setan selalu jadi kambing hitam, memang dia hitam. Tapi saya mau ngomong, ini ciri orang Kristen anak-anak. Kita koreksi diri kita masing-masing. Aku masuk yang mana? Belum berhenti. Saya harap nomor 2 ini banyak, gitu ya. Setelah anak-anak bertumbuh jadi orang Kristen muda. Cirinya apa? Orang Kristen muda, nggak lagi anak-anak, siap dengan makanan keras.
Siap dengan apa? Siap dengan yang namanya teguran. Dan ketika ditegur, apa yang dilakukan? Aku gak ngono, gitu. Enggak, kalau orang Kristen muda ketika ditegur, dia akan bertobat dan koreksi diri. Gitu ya. Dia siap dengan yang keras, apa aja yang keras. Yang keras gini, kalau belum ngalami yang namanya pemulihan, tahu Tuhan sedang proses saya, mulai berbenah diri untuk lebih baik. Halo? Jadi dia datang ke Tuhan bukan untuk dipulihkan. Oke, kalau aku belum dipulihkan, artinya aku harus berbenah diri. Tuhan mau aku jadi pribadi yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa? Orang muda tadi kita baca, itu kuat di dalam firman. Orang Kristen yang termasuk orang muda sukanya baca firman, sukanya merenungkan firman. Dan yang penting apa? Dilakukan. Karena dia suka baca firman, merenungkan firman dan lakukan. So makanya firman Tuhan gak salah ngomong gini loh. Orang-orang muda, orang-orang Kristen yang termasuk golongan orang-orang muda, mereka telah mengalahkan apa? Yang jahat. Amin. Apa itu yang jahat? Yang jahat itu adalah gini, kedagingan, keegoisan. Mereka sudah mengalahkan kedagingannya, mereka sudah mengalahkan keegoisan. Mereka tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Orang Kristen muda, mereka udah gak mikir diri sendiri. Bukan hanya itu, tapi mereka berani bayar harga. Wah, kalau saya ngomong bayar harga ke orang Kristen, anak-anak apa itu? Sehingga no kasih free, pastor. Kue bayarin, pastor. Bedanya bukan bayar harga. Setuju? Setuju nggak? Kok diem nggak, Be? Tersungking apa tersinggung? Orang yang berani bayar harga, mahal ya? Ya, orang muda, jadi dia kan bilang, oh mahal ya? Gak apa-apa, aku gak nunggu subsidi, aku yang bayar. Oke? Jauh ya? No, aku gak akan biarkan rasa malasmu, aku akan berangkat lebih pagi. Itu gak akan menghambat untuk melakukan sesuatu yang lebih. Sakit lo nggak dianggap, sakit lo diremehkan, tetap mengampu. Karena yang Tuhan maksud, orang-orang muda telah mengalahkan yang jahat. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang muda artinya apa? Orang-orang yang ada di golongan ini. Golongan ini adalah orang-orang yang sudah bisa menang atas kedagingannya, bisa menang atas keinginan duniawinya. Amin. Kira-kira dari dua orang, saya belum masuk ke yang ketiga, karena yang ketiga tambah berat. Nah, gitu ya. Dari 1, 2 ini, Anda masuk yang mana? Gak usah keras-keras ngomongnya, di hati aja. Iyalah Tuhan, ternyata, gitu ya. Ternyata nomor 2 angel, kan gitu ya. Setuju gak? Angel gak? Angel gak? Kok diem gak, Be? Oke. Tapi di dalam Tuhan, Dia akan kasih kemampuan buat kita. Amin. Dan saya berharap, saya berrindu setiap jemaat kita akan bertumbuh ke arah yang sini. Yang terakhir, orang Kristen, Bapak. Kenapa kok disebut bapak-bapak? Kok enggak emak-emak? Kurang enak ya kayaknya. Orang Kristen emak-emak gitu ya. Bapak-bapak, kenapa dikatakan bapak? Karena sama. Orang Kristen yang disebut bapak-bapak adalah karena dia sudah memiliki anak rohani. Dari hidup kita lahir generasi berikutnya. Dari hidup kita lahir pengikut-pengikut Kristus lainnya. Makanya disebut generasi
Orang Kristen bapak-bapak. Oke? Apalagi? Cirinya, memberikan dirinya bagi generasi berikutnya. Kalau kita cuma masih mikirin diri kita, belum masuk ke sini nih. Belum masuk. Mungkin masih orang-orang muda, kita harus menang atas duniawi, atas keegoisan kita. Apalagi? Membangun generasi untuk kenal Tuhan. Yang terakhir cirinya apa? Orang Kristen yang disebut Kristen bapak-bapak adalah hidupnya, pemikirannya, daya dan upayanya, semuanya untuk memastikan bahwa generasi berikutnya lebih mengenal dan hidup bagi Kristus. Amin. Nah, kalau ini ada boleh angkat tangan. Siapa yang merasa Anda masuk nomor 3? Saya aja belum berani angkat tangan. Ada? Tidak apa-apa kalau ada minggu depan saya kasih kesempatan berkhotbah sekali. Jadi kita harus sama-sama belajar. Setuju ya? Bukan meremehkan, bukan apa. Tapi itu saya open aja kita belajar. Mungkin saya percaya ada orang-orang yang lebih. Amin. Ada nggak yang angkat tangan? Nggak ada? Saya kasih traktiran nanti kalau mau ada. Nggak ada juga. Ternyata nggak gampang ya. Ada tingkatan yang kita belajar. Tingkatan pertama apa? Anak. Apa ini anak-anak? Gak usah lihat ini, bisa ngerti nggak? Jatuh bangun dalam dosa. Apa sih anak-anak? Mau bayar harga, mikirin diri sendiri. Yang penting aku dan aku. Apa? Itu level yang memang ada. Iya kan? Tapi itu kita bertumbuh dewasa, naik tingkatnya kepada orang Kristen, orang muda. Apa orang muda? Menang atas yang jahat, menang atas keinginan daging, egois. Setuju Bapak Ibu? Tapi Tuhan nggak mau Anda sampai di situ. Kalau Anda sudah sampai di situ, gitu ya, naik grow up lagi kepada orang Kristen Bapak. Makanya kenapa saya berkata siapapun Anda termasuk saya juga harus grow up tahun ini, nyampe yang ke sini loh, sampai yang ke sini loh. Ini loh yang Tuhan mau. Ini loh yang lagi kerja bareng dengan Tuhan. Orang muda masih sudah bisa, tapi udah sampai level ini. Tuhan berkata gini, good job, well done, selesai sampai akhir. Amin. Setuju? Siapa yang mau sampai level sini? No. Oh, cuma satu istri saya. Ini mana ada? Siapa yang mau sampai grow up sampai sini? Oh iya, puji Tuhan, tak apa-apa lah, saya doakan ya. Saya doakan. It's okay, mungkin buat Anda, oh tuh pastor, nggak bisa. Tapi saya mau buat Anda ngerti. Kita akan bahas ini, saya ingin buat Anda paham sesuatu. So, dari tingkat ini, Tuhan mau setiap kita grow up. Kalau hari ini, ketika saya baca ini, Anda tahu, ternyata saya sadar, ternyata aku masih orang Kristen anak-anak. Soalnya ini, mari tahun ini, Anda harus grow up jadi orang Kristen, orang muda. Amin. Amin. Kalau Anda dapati, kalau Anda termasuk, aku udah Kristen, aku termasuk orang-orang muda ini, level yang kedua, Tuhan juga tetap pengen Anda grow up. So tahun ini Tuhan mau Anda masuk di level orang Kristen, Bapak yang hidupmu Anda berikan untuk yang namanya generasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang hidupmu Anda mau bagikan untuk bangun sesuatu, bukan bangun kerajaan, bangun kerajaannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya pada hidupmu lahir pengikut-pengikut Kristus lainnya. Tujuan jadi Kristen bukan hanya diberkati. Tujuan jadi Kristen bukan hanya untuk Anda jadi dipulihkan. Tujuan jadi Kristen bukan hanya untuk Anda disembuhkan. Tujuan kekristenan supaya Anda serupa Yesus.
dan Anda melahirkan generasi pengikut Kristus lainnya. Amin. Itu diingat terus Bapak Ibu. Oke. Artinya apa? Supaya ada jadi partnernya Tuhan, supaya Anda dilibatkan, Anda harus grow. Anda harus grow. Anda harus grow. Coba ngomong sama kanan kirinya. Grow up. Ngomongnya belum selesai. Kita banyak tepuk temen aja. I must grow up, gitu ya. Ngomongnya tahu itu, I must grow up, gitu. Jangan kamu grow up loh, gitu. Aku nakirnya ayo jo. I must grow. Coba, kau yang sebelah mau ngomong, I must grow up. Aku harus bertumbuh. Oke Bapak Ibu. So artinya gini. Kalau orang Kristen itu masih anak-anak dan tidak mau bertumbuh dewasa, maka akan susah untuk dilibatkan mengerjakan sesuatu. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Saya kasih perumpamaan gini. Kalau Anda yang punya gawe, Anda bosnya, mau nggak punya partner kerja? Nggak usah partner kerja deh, saya turunin. Mau nggak Anda punya pegawai yang masuk golongan orang Kristen anak-anak? Mau nggak? Ini yang punya usaha sendiri siapa ya? Ibu Desi bawa usaha. Mau nggak punya pegawai orang Kristen anak-anak? Nggak apa-apa ya, yang penting murah. Saya cerita. Jadi supaya bisa jawab. Saya cerita pengalaman aja. Bulan kemarin, istri saya baru terima satu pegawai baru di toko. Masih muda. Gitu ya. Nah, suatu kali dia nggak masuk 2 hari. Nggak ada kabar. Begitu masuk dari ketiga, ya menengahin. Ya, nggak kasih, ya maaf, saya nggak anu kayak apa ya, menengahin kecuali gitu ya. Gitu ya. Ya sudah nggak ngomong apa-apa gitu ya. Nah, waktu pulang ditanyain dong, gitu ya. Kenapa kamu 2 hari nggak masuk? Dia jawab gini, saya kena musibah Pak. Manggilnya Pak, gitu ya. Saya kena musibah Pak. Mikirnya gini, ada yang meninggal lah, atau kehilangan apa kok kena musibah. Lalu dia cerita, musibah Pak. Kemarin saya 2 hari itu pusing Pak, saya ngurus orang. Loh kenapa? Iya, karena saya tabrak Pak. Loh, kok bisa kamu tabrak? Iya Mbak, saya mau ke toko Mbak. Saya itu udah jamnya mepet, ya terus macet. Di depan saya itu ada motor yang naik orang tua. Saya bebel ini, dan mau minggir, tak tabrak Mbak. Waduh, ya beneran, tak tabrak. Ceritanya dengan dia, tak tabrak Mbak, gitu ya. Jalannya belum salahnya dia, aku kesel tak tabrak aja, gitu ya. Dianya jatuh. Ya udah, kalau jatuh ya urusan. Nah itu ya, harus ganti. Loh, nanti kan pakai uang kata istri saya. Loh, siapa yang gantiin? Kamu punya uang tak? Lalu dia jawab gini, itu simpel aja. Ya orang tua Pak. Jadi saya gini, oh berarti orang tuamu sayang ya sama kamu. Sorry. Lalu dia jawabnya enteng banget. Ya namanya orang tua Pak. Saya dengar cerita itu dari istri saya. Sampai gini. Makanya deh. Ada tahu Bapak Ibu? Kayak anak. Motor yang ditabrakkan, motor dia tahu apa? NMAX Bapak Ibu. Saya cuma kebayang di toko saya itu masih ada satu motor Kriton. NMAX aja ditabrak, apalagi Kritonnya. Yang mahal kan NMAX berapa juta ini? Hampir 30. Iya. Kriton lebih mahal sih, punya nilai sejarah. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Saya nggak habis pikir. Ini ada tanya beneran nggak? Kayak gini, mau nggak punya partner, punya pegawai kayak gini?
Ini cerita nyata loh. Kalau nggak ada itu saya nggak bisa cerita loh ya. Ya, ada nggak bisa percaya, ada nggak bisa habis pikir. Kasih anak nggak punya apa ya, tanggung jawab nggak ada, main-main, jawab seenaknya. Ya penting aku lah gitu kan. Bisa nggak orang Kristen kayak gini dilibatkan dalam rencananya Tuhan? Bisa nggak Bapak Ibu? Jawabannya pasti tidak akan pernah bisa. Makanya saya mau berkata, urgent, penting sekali. Mau nggak mau, harus bertumbuh dewasa. Amin. Yang hari ini Anda masih dalam orang Kristen anak, ayo bertumbuh dewasa dalam Kristus. Setuju? Setuju? Makanya saya mau berkata sekali lagi, I must grow up. Coba ngomong sama dia, I must grow up. Nah, so Bapak Ibu, saya mau kasih satu alasan dan buat saya selesai hari ini. Alasan utama kenapa grow up itu penting, kenapa bertumbuh dewasa dalam Kristus itu jadi sesuatu yang urgent, tidak bisa ditunda. Kenapa bertumbuh dewasa dalam Kristus itu syarat mutlak supaya Anda bisa dilibatkan dalam rencananya Tuhan. Pertanyaan saya simpel, saya ulangi. Siapa yang punya kerinduan saya dilibatkan dalam rencananya Tuhan? Oke. Artinya gini, syaratnya ini harus ada. Satu aja saya ngomong, hanya satu, simple. Saya nggak akan coba panjang. Poin saya hanya satu lagi. Slide saya tinggal 2 kalau masalah. Apa itu? Nah, itu syarat mutlak supaya Anda bisa dilibatkan dalam rencana Tuhan. Makanya saya berkata kenapa grow up itu penting. Kenapa grow up itu jadi sesuatu yang urgent, tidak bisa ditunda. Mau tidak mau tahun ini, ayo grow up, bertumbuh jadi lebih dewasa. Karena tanpa tumbuh dewasa, kita tidak bisa melihat hal-hal yang berharga bagi hidupmu. Perhatikan, saya berhenti sampai di sini dulu. Karena tanpa Anda tumbuh jadi dewasa, maka kita nggak akan pernah bisa melihat hal-hal yang berharga bagi hidup. Karena itu Tuhan ingin kita bisa melihat apa yang Tuhan juga lihat dengan kacamatanya. Dengan tumbuh dewasa, maka Anda bisa melihat seperti Tuhan melihat, menghargai apa yang Tuhan hargai dan terlibat dalam rancangan kerajaan surga. Amin. Saya ulangi ya. Karena tanpa tumbuh dewasa, maka kita tak akan pernah bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kita tidak akan pernah bisa menghargai sesuatu seperti Tuhan menghargai. Dan kita tidak akan pernah bisa terlibat dalam rencana kerajaan surga. Paham nggak kira-kira? Atau masih bingung? Saya kasih contoh. Saya kasih sebuah kesaksian supaya Anda paham bahwa menjadi dewasa, bahwa kedewasaan kita akan membuat Anda melihat sesuatu lebih berharga dan lebih luas lagi. Perhatikan, ketika kita menjadi lebih dewasa, maka akan membuat mata kita melihat sesuatu itu berbeda. Sehingga kita tahu, itu berharga loh seharusnya. Anak-anak nggak ngerti, benar ya? Setuju ya? Kalau dia nggak jadi dewasa, nggak ngerti sesuatu yang berharga. Ada kasih berlian, pergi makan permen, hidup permen nggak bisa dimakan. Buat main kelereng itu enggak gitu ya. Nggak paham. Tapi ketika ada dewasa dikasih berlian, dia mustahil gitu kan? Enggak ya? Oh, sebenarnya luar biasa. Karena dia ngerti, melihat dari sisi yang berbeda, dari kacamata orang dewasa. Setuju? Buat anak-anak kerja itu menyenangkan tidak? Buat orang dewasa kerja itu menyenangkan tidak? Buat saya ketika saya nggak kerja nganggur lebih stres daripada kerja. Meskipun kerja ada tantangannya. Setuju? Benar nggak? Coba tanya Pak Iwan, benar nggak Pak Iwan? Nggak ada pemasukan lebih stres daripada
Kerja capek, bener nggak? Mending kerja capek atau pengacara? Atau pengadu? Anda tahu pengacara, pengangguran banyak acara. Pengadu lebih keren lagi, pengangguran banyak duit. Ada nggak ya? Yes. Kacamatanya sudah beda. Saya kasih sebuah kesaksian deh supaya Anda paham. Jadi Anda bisa tanyalah. Tadi orangnya ada, sekarang orangnya nggak ada. Berapa minggu lalu? Ya sekian lah, dia sekian ya. Dengan Ciko tadi ya. Dia tanya ke saya, "Kok apa ada kerjaan tak? Saya mau pindah kerja, Bu." Saya tanya, "Emang kamu mau kerja apa?" "Yes." Dia bilang gitu. "Apa aja, Bu?" Singkat cerita, saya bilang ini, "Mau nggak kamu bantu aku di gereja?" "Ngerjain apa, Bu?" "Ya udah banyak hal, video kan, yang tadi saya ajarin video. Ada banyak hal yang tentang gereja, kita bikin sebuah project untuk gereja." Gitu kan. Ya pokoknya berurusan dengan gereja, ke depan mau kayak apa saya akan ajarin. Anda mau nggak? "Mau." Nah, lalu dia ngomong gini, selain mau, "Kok, tapi sebenarnya loh, aku ini lebih suka kerja pakai tenaga." Iya, kalau kerja di gereja ada buat edit video, ya yang kerja kreativitas Anda. Otak kita yang bekerja. Anda mikirin sebuah project, program yang bekerja, otak kita. Nggak tahu lebih berat otak yang bekerja atau tenaga yang bekerja atau otot yang bekerja. Anda lebih suka kerja yang mana? Tergantung. Oke. Nah dia ngomong gitu. Ya udah, oke lah kerja lah. Dan perkataan ini diulang beberapa kali. Oh, sebenarnya aku ini lebih antusias kerja pakai tenaga. Saya mulai nangkep. Oh, saya mulai nangkep. Kamu pengen kerja toko gitu, saya bilang. Iya, kamu nggak pengen gereja, karena gereja butuh kreativitas, bener ya? Butuh, Anda tadi bisa ngomong lah. Saya udah ngomong, oh ya, saya mulai nangkep, oke. Istri saya kan punya toko, mungkin dia pikir, saya tak kerja di toko aja jadi pegawai. Saya bilang, yes, kalau di toko itu kerjanya berat. Ngangkat satu kali itu 25 kilo. Bisa tuh, gampang. Dan itu berkali-kali dia jawab. Nanti dia pasti dengar videonya, oh ya. Berkali-kali dia jawabnya semua, yes kok, gitu ya. Dan memang saya lihat orangnya semangat sekali. Nggak apa-apa kok, biar terlatih. Ya, kalau ngecim bayar kok, ini dibayar. Oh gitu ya. Itu beberapa kali dia ungkapin ke saya. Sampai satu kali saya ngomong sama istri, ya sekali ngotot, gitu ya. Ngotot dia pengen coba kayaknya. Ya apa, kita kasih kesempatan. Belum saya sama istri adanya emang saya gitu ya. Bapak Ibu kerja di toko itu angkat kain itu nggak gampang. Ya memang sih, semua pegawai itu kotak-kotak sih. Nggak ada yang one pack ini, nggak ada. Semua sistem. Iya kan? Ngangkatnya 25 kilo. Lalu saya ngomong gitu, kok Sakno, mosok kayak gitu. Ya ini orangnya ngotot deh. Dia pengen kasih kesempatan aja coba. Beneran? Iya, saya nggak akan ngomong gini kalau dia nggak bener-bener berkali-kali ngomong. Terus saya bilang, oke, yes. Saya sama istri rencana gini, oke, nggak apa-apa. Saat minggu kita kasih kesempatan coba. Tapi saya nggak ngomong saat minggu, saya ngomong sama dia, ya wes, yes, besok kamu coba ya. Pakai baju olahraga lah, baju supaya bisa ngangkat-ngangkat. Oke. Kamu serius ya? Tapi saya tanya ulang, kamu serius ya mau coba? Iya, Bu, mau coba. Serius dia. Oke, tak kabulin, satu hari deh kamu bantu toko. Benar, dari pagi sampai sore dia bantu toko. Memang luar biasa, semangatnya luar biasa. Aktif, saya senang aktif. Gitu ya, satu hari selesai. Besoknya saya tanya, yes, ya hari ini, mau lagi tak? Seko, medan libur seko. Kelam kabeh kok, kemarin ngangkat gayung itu gini kok. Oh gitu ya, yes. Ya wes. Libur dulu kok. Tapi aku dia kerja apapun mau kok. Iya, mau yang mau. Kalau punya nextnya saya tanya lagi, mau yes? Kerja video aja kok. Nanti liburnya bisa gini kok. Oke, Anda dengar gini bisa ketawa-ketawa ya. Saya mau ngomongin, bukankah sering kali kita juga seperti itu dengan Tuhan? Benar nggak? Kita nggak bisa ngerti maksudnya Tuhan. Ya sekarang mungkin nggak bisa ngerti kenapa kamu tak taruh di gereja. Kenapa kamu kerja di toko lebih enak.
Ya, kadang-kadang kita juga gitu sama Tuhan. Kita nggak ngerti maksudnya Tuhan. Akhirnya gini, kita sudah diomongin masih ya, aku mau coba loh Tuhan, aku mau coba. Padahal Tuhan tuh punya pandangan lebih bagus, cara lebih bagus. Tapi kita tetap mau pakai cara kita. Bener nggak? Bener lah. Iya, Pak, iya. Padahal Tuhan sudah ngomongin, sudah ditegur. Firman Tuhan bilang pojok. Tuhan punya rencana lebih baik. Padahal sudah lewat pastornya dikasih tahu, jangan tinggalin ibadah, setia oleh Tuhan, komselo. Udah dikasih tahu tapi nggak apa-apa, gitu ya. Kuat. Bapak Ibu, Anda tahu kalau Tuhan digituin gimana? Kalau Tuhan udah ngomong 1-2 kali, dia udah pakai cara berbagai macam cara untuk ingatkan Anda, sama. Kalau Anda tetap ngeyel pengen pakai caramu, Tuhan juga lakukan yang sama. Nggak apa-apa, coba. Kayak gitu ya, bener ya? Cobaan supaya apa? Supaya kau bukan untuk menghukum, tidak. Saya tidak pernah punya maksud menghukum, tidak. Tapi saya bilang, kamu mau? Oke, kamu belum mengerti apa yang aku mau. Iya kan? Gak apa-apa, kamu coba jalan. Minimal saya udah kasih tahu. Nanti ke depan kamu bilang, oh benar ya pastor bilang ya. Tuhan juga sama. Diomongin tidak bisa, coba. Aku udah ngomong supaya Anda, oh benar Tuhan ya, gitu kan? Kalau nggak gitu kita nggak ngerti. Kalau nggak gitu kita nggak paham. Orang Surabaya ngomongnya ini nggak boleh sih. Ini nggak coba nggak kapok. Apa yang mau saya katakan buat Anda? Tanpa pertumbuhan jadi dewasa, Anda nggak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Anda akan bisa ngerti rencana Tuhan dalam hidup. So hari ini Anda harus paham juga, Tuhan itu nggak pernah maksa, benar? Tapi sebenarnya Dia mau Anda itu bisa melihat dan menghargai hal-hal yang sama yang seperti Dia lihat. Tapi kalau untuk menuju ke sana, memang jalannya Anda harus coba, Dia akan izinkan. Setuju? Paham? Kadang-kadang sama anak kita gitu kan? Orang iso, ngeyel, coba. Tapi kita nggak pernah melepaskan, setuju ya? Coba gitu. Panas ya mah, nggak ngerti panas lain kali kamu udah akan mulai. Setuju Bapak Ibu? Mulai paham sesuatu? Kalau memang caranya untuk menuju Anda ngerti caranya Tuhan, untuk Anda bisa lihat hal yang sama yang Dia lihat, yang Dia siapkan buat Anda supaya Anda tahu kalau memang Anda harus melalui yang namanya kepentok dulu, natap dulu, nabrak dulu, nyoba dulu, Dia akan izinin kok. Saking ngeyelnya Anda kan gitu kan, tapi Dia mau supaya Anda ngerti, karena Dia bukan Tuhan yang maksa. Setuju Bapak Ibu? Kalau Anda ngerti, Anda pasti ngomong gini, benar kau katanya Kristen, benar kau Tuhan itu yang terbaik. Amin. Amin. Makanya saya sering kali sama teman-teman, saya akan coba ngomong, tapi kalau udah ngomongin ada batasnya. Saya bilang, oke, keputusan dari tanganmu, silakan dicoba. Setuju? Saya nggak bisa paksa apapun dalam hidup Anda. Amin. Hidupmu keputusan. Tapi saya akan berusaha ngomongin. Tapi kadang-kadang memang ada cara-cara Anda harus coba dulu, harus natap dulu, Anda harus kepentok dulu baru Anda sadar. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, dan saya minta pemain musiknya menyiapkan diri. Slide saya terakhir, ayatnya bagus sekali. Ibrani 12 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak akan mendatangkan yang namanya suka
ora enak. Natap ora enak. Bener? Diproses Tuhan ora enak. Tapi apa? Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh ya. Sekarang kita baca sama-sama yuk. Ayatnya dari depan ya. Sama-sama baca ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh amin. Amin. So artinya gini, kalau bisa orang usah diganjar Gus Nur. Setuju? Tapi ya, namanya manusia ya. Gak coba dewi gak percaya. Gak coba dewi gak lego. Benar? So artinya gini, gak apa-apa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampai sesuatu lebih daripada kemampuan kita sih. Tapi jangan heran, Tuhan akan izinkan ada natap, ada kebentuk. Bukan karena Tuhan jahat, karena kue ngeyel. Karena Anda ngeyel. Tadi tahu ngeyel? Gak tahu. Ngeyel itu terus gitu ya. Bersikeras ngeyel itu. Oke. Sama-sama kita renungkannya. Ada banyak hal di hidup ini saya belajar hari-hari ini. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tapi dia adalah Tuhan yang selalu menginginkan sebuah pertumbuhan dalam hidup dan saya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau grow up? Mari sadari satu hal. Pesan saya ini, jangan sampai ganjaran itu datang. Amin. Tapi kalau seandainya Tuhan izinkan, Anda harus tahu bukan Tuhan membenci. Dan karena Tuhan sayang, supaya Anda tumbuh lebih dewasa, supaya Anda bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Amin Bapak Ibu. Kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kau di hamba yang selalu kau cari. Yang kau temukan dia. Sama-sama katakan. Sama-sama kalian berdiri ya. Dia adalah Tuhan yang ingin memberikan terbaik buat kita. Tapi yang jadi masalah seringkali kita ini ngeyel dengan cara kita. Amin. Amin. So, mari belajar hari ini. Mari belajar benar Tuhan. Mari belajar izinkan kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama naikkan pujian. Kau bukan Tuhan. Bukan Tuhan.
ketika kita harus bertumbuh dewasa. Karena kita harus meninggalkan semua kekanak-kanakan kita. Karena kita harus belajar menang atas diri kita sendiri. Menang atas orang lain, tidak semua kita bisa menang. Tapi menang atas diri sendiri ada sesuatu yang mustahil ketika kita tidak pernah sadar bahwa musuh terbesar kita sendiri adalah diri pribadi kita. Amin. Amin. Satu hal doa saya untuk setiap Anda hari ini, bahwa setiap Anda bertumbuh dewasa dalam Kristus. Amin. Setiap Anda minimal tahun ini, saya mendapat setiap Anda ada di level orang-orang muda. Dan bersyukur saya kalau Anda bisa naik bersama-sama saya pada level bapak-bapak. Amin. Karena yang merindukan ada kerja bareng, ada dilibatkan dalam rencananya Tuhan. Mari jadi orang-orang muda, mari jadi orang Kristen yang bukan anak-anak, orang-orang Kristen yang sanggup dengan makanan keras, orang-orang Kristen yang sanggup dengan kekurang, karena semuanya untuk datang kebaikan buat kita. Amin. Orang-orang Kristen yang sanggup setia, orang-orang Kristen yang sanggup memikirkan lebih daripada diri kita. Mari sama-sama berdoa. Mari kita bagi hari ini. Yes, yes. Kita bayar dalam bangsa, kita dalam bayar. Kalau hari kami diizinkan, kami sedang proses. Ada hal-hal yang tidak enak dipotong, keikutsan kami Tuhan. Mari biar kami bisa terima dengan sukacita. Mari kami bisa lihat dengan caranya Tuhan. Mari kami bisa lihat dengan matamu Tuhan, dan sama-sama Tuhan. Sehingga kami mengerti bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Haleluya. Mari ada yang mau bertumbuh, Anda boleh angkat tangan, saya akan berdoa buat Anda. Mari ada yang mau memutuskan, ada mau bertumbuh dewasa dalam Kristus, mari angkat tangan, saya akan berdoa buat Anda. Mari biar Tuhan berikan hati seorang murid, hati yang siap sedia untuk dengar semua yang Tuhan mau, hati yang siap sedia untuk diarahkan, hati yang siap sedia untuk benar-benar dibentuk jadi sesuatu yang Tuhan mau. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap, kami terima hati-hati yang baru, hati yang keras, hati yang dongkol, semua dilepaskan. Hati yang baru, nama Tuhan Yesus, hati yang punya kesetiaan untuk Tuhanku, hati yang punya kesetiaan untuk Tuhan Yesus. Sampai hidup kami menghasilkan buah kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu pertama. Nanti Ibu Gembala akan, Senior Pastor akan memimpin kita dalam doa deklarasi. Anda bisa angkat amplop persembahan perpuluhan, baik Anda yang sudah memberi atau belum. Anda bisa angkat, nanti kita akan sama-sama bacakan doa deklarasi perpuluhan. Nanti di layar bisa muncul. Sudah ada, bisa dikeluarin dulu di layar. Oh belum, bentar, kita tunggu ya, sehingga kita, oke. Silakan, Bang. Ya, puji Tuhan. Ya, semuanya angkat ya amplop perpuluhan.
Mari kami berdoa bersama. Deklarasi perpuluhan. Kita mulai. Ya. Kami percaya dari Tuhanlah segala berkat yang kami terima. Kami mengembalikan 10 ke dalam rumah bendaharaan Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat hasil usaha kami maksimal, dan Tuhan akan mengusir belalang pelahap di dalam usaha pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberi berkat roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan benih yang kami tabur ini, sehingga melalui benih yang kami tabur ini kami memperoleh dan memproduksi kekayaan untuk kemuliaan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Amin. Dengan memberkati. Ya, mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari kita angkat amplop ya, persembahan. Saya mau berdoa. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur. Dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang sudah memberi persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Ya. Bapak, Kau hadir tengah-tengah kami. Kami sudah menerima berkat Tuhan, ya, telah memuji dan menyembah Engkau, dan khusus kami telah hari ini menerima berkat firman Tuhan yang Kau sudah taburkan pada kami. Luar biasa Bapak. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukannya. Ya, saat ini saya percaya mujizat Tuhan sudah dilimpahkan kepada kami. Bahkan Tuhan, Kau berkati masa depan kami. Bahkan Tuhan, apa yang kami lakukan Kau campur tangan, maka mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan kami dengan yang ini menyelesaikan ya. Ini akan berakhir ibadah hari ini. Ya, mari mengadakan kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Isa, dan Allah Israel yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan dan membimbing dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin.